wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Widya Iswara sebagai evaluator dan rekan-rekan Bapak Ibu peserta pelatihan calon pengawas madrasah tahun 2022, mudah-mudahan semuanya Allah muliakan. Amin. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi dan belajar sebagai tindak lanjut dari kegiatan OJT 2. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan seluruh umatnya termasuk kita semua, mudah-mudahan nanti mendapat syafaat yaumil akhir. Untuk laporan on the job training kedua, pelatihan calon pengawas madrasah tahun 2002 yang telah saya laksanakan adalah praktek program pengawasan, di mana di sini sebagai perkenalan dulu namanya Aris Mukarramah dengan PC-nya ini yang dari Ciamis sama semua Bu. Ini PC Pokjawas Ciamis, mudah-mudahan bisa terwujud, yaitu proaktif yang merupakan profesional, amanah, koordinatif, teladan, inovatif dan berfaedah. Di mana PC ini dijabarkan menjadi misi secara garis besarnya profesional dalam melaksanakan tugas, juga amanah, koordinatif dengan semua yang terkait, menjadi teladan dan inovatif serta berfaedah untuk sesama. Latar belakang dari laporan OJT 2 ini adalah yang pertama dari regulasi Permen Pan RB nomor 21 tahun 2010 bab 1 pasal 1 tentang jabatan fungsional sekolah. Jabatan fungsional pengawas sekolah, di mana pengawas sekolah itu memiliki tugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Yang dijabarkan di dalam tupoksi pengawas, yang pertama adalah penyusunan program, kemudian pembinaan, kemudian penilaian, bimbingan profesional, evaluasi program pengawasan dan pengawasan di daerah khusus, itu yang merupakan tupoksi pengawas. Kemudian selain dari Permen Pan RB juga dari Permendiknas nomor 12 tahun 2007, di mana di dalamnya ada tentang standar pengawas sekolah atau madrasah yang idealnya memiliki 6 kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi akademik, supervisi manajerial, kemudian evaluasi pendidikan, dan pelatihan dan pengembangan. Nah, di latar belakangi ini, maka sebagai calon pengawas madrasah, kita dituntut pertama untuk mengetahui apa saja tupoksi yang nanti harus kita laksanakan, beserta regulasi-regulasinya supaya dalam pelaksanaan tugas tidak melanggar aturan. Kemudian dalam diklat ini dalam praktek program pengawasan ini yang telah kami calon pengawas laksanakan itu terrangkum dalam 4 kegiatan. Yang pertama, praktek pembinaan guru dan atau kepala sekolah, kepala madrasah, maaf ngetiknya kurang dan ya. Kemudian yang kedua, praktek pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Yang ketiga, praktek pendampingan PKG dan PKKM. Yang keempat, praktek bimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala madrasah. Dari kegiatan tersebut yang telah saya laksanakan, tempat prakteknya adalah kebetulan di tempat tugas saya sendiri, yaitu di MTS Darul Ulum Ciamis. Waktu pelaksanaan prakteknya mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 15 November 2022 sesuai dengan jadwal yang diberikan dari panitia, itu ada di PJJ kalau tidak salah Bu. Di sini yang pertama adalah praktek pembinaan guru. Praktek pembinaan guru di program yang saya buat itu banyak Bu,
Cuma berhubung karena praktek dalam kegiatan pelatihan ini terbatas, jadi saya ngambil satu. Kalau di program praktek pembinaan guru itu yang pertama ada praktek pembinaan dalam administrasi persiapan pembelajaran, kemudian praktek penerapan keterampilan abad 21, kemudian praktek tentang pembinaan tentang model, metode, strategi dan pembelajaran, juga tentang penilaian pembelajaran. Itu yang direncanakan di program pengawasan. Tapi yang terrealisasi mohon maaf cuma satu aspek, yaitu aspek penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Sasarannya adalah 11 guru di MTS Darul Ulum Ciamis. Sebetulnya gurunya ada 15, Bu. Cuma saya ngambil 11 itu yang submingkalnya dan full tugasnya di MTS Darul Ulum. Kalau yang 5 itu submingkalnya bukan di MTS Darul Ulum. Kemudian pelaksanaannya karena 1 hari tidak cukup untuk pembinaan ini, jadi 2 hari 10 November dan 14 November. Kemudian metode yang digunakan dalam pembinaan ini adalah direktif, yaitu secara langsung melalui pemodelan. Dan hasilnya adalah 81% guru hadir mengikuti. Maksudnya 81% dari 15 guru, yaitu 11 guru. Dan guru memahami tentang penilaian proses dan hasil belajar. Nah, tindak lanjut dari pembinaan ini karena pembinaannya itu terbatas, jadi ditindaklanjuti nyambung dengan program bimbingan dan latihan profesional guru. Itu untuk praktik pembinaan guru. Untuk dokumentasinya ada di bawah ini sebagian, yang lengkapnya ada di laporan di lampiran kalau tidak salah mulai halaman 40 untuk praktik pembinaan guru. Yang kedua, kegiatan praktik pengawasan ini adalah praktik pembinaan kepala madrasah. Praktik pembinaan kepala madrasah di program juga banyak sama. Ini yang direncanakan karena di program itu rencananya untuk 1 tahun ya Bu. Jadi yang pertama ada penyusunan dokumen kurikulum, kemudian penyusunan EDM dan RKM, kemudian juga tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut supervisi, juga tentang penerapan sistem informasi manajemen madrasah. Itu yang direncanakan di program. Dalam praktik pengawasan kemarin, berhubung waktunya yang sedikit juga, saya ngambil satu aspek saja, yaitu pembinaan dalam aspek supervisi akademik. Sasarannya adalah Kepala MTS Darul Ulum Ciamis. Pelaksanaannya Senin 14 November 2022. Itu waktunya setelah pembinaan guru, Bu, kalau tidak salah pada duhur jam 13.00 itu yang sudah dilaksanakannya. Kemudian metodenya direktif secara langsung dan individual. Ini langsung dengan kepala madrasahnya. Hasilnya 85% kepala madrasah memahami cara pengisian instrumen supervisi akademik. Ini awalnya diawali dari observasi dan wawancara dari kelengkapan supervisi ya Bu. Supervisi akademiknya ini menyangkut supervisi administrasi guru, kemudian juga supervisi atau visitasi kelas yang berhubungan dengan RPP dan silabus, itu termasuk administrasi. Yang kedua visitasi kelas, yang ketiga adalah tindak lanjutnya. Itu praktik pembinaan kepala madrasah. Ini foto-fotonya, juga untuk dokumennya saya foto bagian awalnya saja Bu, karena kalau di bawah semua lumayan agak tebal juga ya, karena 15 guru. Yang selanjutnya, kegiatan yang ketiga dari praktik di lapangan ini adalah pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Dan pelaksanaannya alhamdulillah, walaupun waktu yang disediakan oleh panitia itu dari tanggal 10 sampai 15 November, tapi sebelum sampai hari kemarin saya datang ke sini mencoba untuk semua 8 standarnya ya Bu. Alhamdulillah sudah selesai. Ini caranya dengan
metode studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Cuma yang dimunculkan dalam laporan ini secara langsung saya ngambil standar isi. Standar isi sasarannya MTS Darul Ulum. Waktu pelaksanaan Kamis 10 November 2022 itu yang paling utama. Kesananya hampir 1 minggu kita menggali ke standar-standar yang lain. Kemudian studi dokumentasi, observasi, dan wawancara metodenya hasilnya 90% standar nasional pendidikan untuk standar isi terpenuhi. Ini menggunakan instrumen yang ada di halaman instrumennya itu halaman 55 di lampiran Bu. Untuk standar isi. Untuk standar yang lain yang 7 lagi, proses SKL, teknik, kemudian sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Alhamdulillah sudah saya isi juga instrumennya. Hasilnya itu bermacam-macam sesuai dengan keadaan di madrasah. Untuk standar isi ini, setelah dilakukan pemantauan itu dicapai nilai 90%, di mana yang pertama tentang guru mengembangkan perangkat pembelajaran berdasarkan kompetensi, sikap spiritual, sikap sosial, keterampilan, dan pengetahuan. Alhamdulillah sudah berjalan walaupun belum maksimal. Jadi saya kasih poinnya 4. Itu pakai rentang 1-4. Kemudian tentang mata pelajaran agama dan budi pekerti pun sama. Di sini yang saya kasih nilai 3 itu adalah dalam madrasah mengembangkan perangkat pembelajaran terpadu. Nah, di sini masih ada dalam metodenya yang belum bervariasi. Itu. Walaupun itu ke standar proses, tapi di dasarnya semuanya ada di standar isi yang terangkum dalam buku atau dokumen kurikulum. Itu untuk praktik pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Yang selanjutnya praktik pendampingan PKB. Kenapa saya menulisnya pendampingan PKB? Karena di sini sesuai dengan regulasi yang berlaku, pengawas itu tidak berhak melakukan penilaian guru. Yang berhak itu kepala madrasah dan tim atau guru yang ditunjuk. Pengawas madrasah hanya sebagai pendamping, pembina dalam pelaksanaannya, pendamping atau pembina ya, jadi mendampingi. Kalau dalam pelaksanaan PKG ada yang kurang atau ada yang perlu dikonsultasikan gitu. Nah, di sini aspeknya pengisian skor instrumen PKG menggunakan aplikasi yang saya soroti waktu praktek PKG ini. Sasarannya 15 guru MTS Darul Ulum Ciamis. Pelaksanaannya hari Selasa tanggal 15 November 2022. Kemudian metode yang digunakan, karena tidak mungkin dalam 1 hari kita melakukan PKG untuk 15 guru, dan kebetulan di MTS Darul Ulum itu PKG-nya itu salah satu acuannya lihat ke supervisi. Dari hasil supervisi yang merupakan supervisi administrasi, kemudian supervisi proses pembelajaran, dan selanjutnya ke penilaian. Nah, ditindaklanjuti dengan PKG, ada studi dokumentasinya, di mana PKG ini dimulai sejak awal November di Darul Ulum itu. Setelah diobservasi itu mulai awal November, dan kebetulan saya salah satu timnya Bu. Jadi alhamdulillah untuk PKG ini kebetulan salah satu timnya. Jadi saya melakukan studi dokumentasi, kemudian observasi. Untuk observasi melihat langsung proses pembelajaran, yaitu untuk mata pelajaran IPA kelas 7. Ini oleh Bu Nenah, dan juga IPA kelas 9. Kemudian untuk selanjutnya selain studi dokumentasi dan observasi juga wawancara untuk melengkapi data dalam pengisian instrumen yang dibutuhkan. Nah, setelah dilakukan penilaian terhadap 15 guru yang kebetulan dimulai dari sejak awal November sampai tanggal 15 November itu, kebetulan kita diskusi untuk rekap nilai dari 15 guru itu. Alhamdulillah
nilai rata-rata PKG-nya ada pada rentang baik yaitu 82,1. Di lampiran ada ini rekap nilainya. Kalau tidak salah untuk PKG ini halaman 75 dan salah satu contoh untuk satu guru yang diambil, Bu. Karena kalau 15 cuma terlalu banyak, jadi saya ngambil contoh untuk instrumen perguruannya satu saja, yaitu Ibu Dr. Ida Farida. Itu untuk pendampingan PKG. Nah, di sini foto-fotonya ini waktu wawancara dengan Pak Kepala tentang PKG, kemudian ini dengan guru. Yang ini proses pembelajaran di kelas, ini ada pembelajarannya yang di luar kelas, itu salah satunya membuat telur asin, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya praktek PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah. Fokusnya pengisian skor instrumen PKKM menggunakan aplikasi. Sasarannya kepala madrasah MTS Darul Ulum Ciamis, waktunya Selasa 15 September 2022. Adapun metode yang digunakan adalah studi dokumentasi, kemudian observasi dan wawancara. Kebetulan di sini ada dibantu oleh Bapak Pengawas Bina, Bu, yang ini. Jadi alhamdulillah waktu saya akan melakukan praktek PKKM ini, kebetulan Pak Pengawas silaturahmi, alhamdulillah, jadi kami koordinasi juga di bawah bimbingan beliau. Alhamdulillah untuk PKKM ini meliputi 4 aspek. Yang pertama tentang pengembangan madrasah, kemudian yang kedua tentang manajerial, yang ketiga kewirausahaan, dan yang keempat supervisi. Alhamdulillah dengan instrumen yang ada kita mengisi instrumen PKKM ini dan didapat setelah studi dokumentasi, observasi dan wawancara diperoleh nilai rata-ratanya 81,27 untuk keempat aspek tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir praktik BIMLAPROK atau bimbingan dan pelatihan profesional guru. Untuk kepala madrasah saya tidak melaksanakan BIMLAPROK, Bu, cukup tadi pembinaan secara individual saja. Yang bimbingan pelatihan profesional ini untuk guru. Aspek yang diambil adalah penyusunan kisi-kisi dan butir soal untuk persiapan penilaian akhir semester. Ini sebagai tindak lanjut tadi setelah pembinaan guru ya tentang proses penilaian, proses dan hasil belajar. Sasarannya 15 guru MTS Darul Ulum, alhamdulillah sudah terlaksana pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022. Kemudian metodenya direktif atau secara langsung, secara klasikal, bukan individual. Kalau ini secara klasikal melalui workshop. Kemudian hasilnya 80% guru mampu menyusun kisi-kisi dan butir soal PAS yang alhamdulillah mulai hari kemarin soalnya sudah mulai dipakai. Karena PAS-nya kebetulan dia mulai dari hari kemarin tanggal 28 November 2022. Itu tentang laporan OJT ya, Bu, yang telah dilaksanakan. Mohon maaf di laporan saya disesuaikan dari sistematika yang dari panitia. Untuk proposal penelitian tindakan madrasah saya pisah tapi dilampirkan sudah, Bu. Itu kemudian yang terpisahnya juga ada penelitian tindakan madrasahnya saya mengambil tentang peningkatan kompetensi guru dalam penggunaan Google Classroom melalui BIMLAB. Kenapa saya memilih judul itu? Karena pertama kita dilatar belakangi dari setelah COVID-19, walaupun kita tidak melakukan pembelajaran daring full, tapi menggunakan blended learning itu dirasa lebih efektif, terutama untuk penyesuaian dengan meningkatnya atau dengan berkembangnya ilmu teknologi, gitu ya. Jadi sebagai madrasah kita jangan mau ketinggalan. Nah, kenapa saya memilih Google Classroom ini? Pertama, karena masih banyak guru, gitu ya, yang kalau ikut PJJ baik yang diselenggarakan oleh BDK, Pusdiklat ataupun lembaga-lembaga lain yang melaksanakan PJJ, kadang banyak guru yang masih kebingungan.
bagaimana cara masuk ke LMS. LMS atau apa? Ya, ke aplikasi PJJ itu. Ya. Kemudian bagaimana cara mengupload nilai, bukan nilai, tugas. Bagaimana cara mengupload tugas dari PJJ tersebut. Kemudian selain itu juga Google Classroom ini waktu COVID-19 melanda itu merupakan salah satu alternatif. Karena kalau di WA group itu ya, kalau file yang besar kadang tidak terkirim, bahkan di HP gurunya sampai error, Bu. Apalagi kalau yang pegang kelasnya itu banyak, gitu ya. Makanya salah satu alternatifnya ke sana. Memang e-learning madrasah ada, cuma di sini belum terlalu paham guru-guru itu. Saya tidak ngambil e-learning madrasah karena dasarnya saya rasa dari Google Classroom dulu. Setelah Google Classroom guru-guru itu memahami, insya Allah mereka kalau akan menggunakan e-learning baik untuk PPJJ maupun untuk pembelajarannya, insya Allah pasti lancar. Itu dasarnya dari Google Classroom. Mungkin itu saja Ibu tentang laporan OJT 2 sama proposal penelitian tindakan kelas. Oh, lupa untuk rencananya ya Bu. Rencana penelitian madrasahnya ini adalah direncanakan bulan Januari dan Februari, itu yang direncanakannya. Karena namanya proposal belum ada laporan atau data-data dari itu, baru rencana. Gitu. Kemudian ini dengan 2 siklus yang diawali oleh prasiklus. Itu saja mungkin Ibu tentang laporan dan juga proposal PTM. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait penyusunan program pengawasan kemarin, apa saja yang direncanakan? Kalau program untuk 1 tahun itu ada di program ya Bu, banyak. Jadi yang untuk pembinaan guru dan kepala sekolah, kemudian untuk pemantauan 8 standar nasional pendidikan, kemudian juga PKG dan PKKM serta BIMLAB profesional guru. Itu Bu. Cuma dalam pelaksanaan praktek kemarin yang dilaksanakannya dari sekian banyak, misalnya di pembinaan guru. Pembinaan guru itu yang direncanakan dalam 1 tahun itu, yang pertama adalah yang berhubungan dengan perencanaan pembelajaran, kemudian implementasi keterampilan abad 21, kemudian juga metode dan strategi pembelajaran, yang terakhir penilaian pembelajaran. Nah, diambil 1 Bu yang berhubungan dengan penilaian pembelajaran, karena dilihat dari studi dokumentasi, rata-rata guru itu belum mahir, bisa sudah, cuma belum mahir untuk menyusun soal yang secara sistematis, yang diawali dari identifikasi indikator, kemudian menyusun kisi-kisi, kemudian menyusun butir saat itu. Untuk pembinaan kepala madrasah tadi ya, oleh PKKM ya? Iya. Tadi pembinaan apa PKKM? Kalau pembinaannya supervisi pendidikan. Iya. Objek atau aspek pembinaan kepala madrasah itu selain supervisi pendidikan apa saja? Penyusunan rencana kerja madrasah, di antaranya diawali dengan evaluasi diri madrasah, kemudian menyusun rencana kerja tahunan, kemudian rencana kerja menengah, dan RKAM sama rencana RKAM itu rencana kerja dan anggaran madrasah. Kemudian juga sistem ini Bu, implementasi sistem informasi manajemen. Selain itu juga ke ini Bu, yang kepala madrasah sekarang masih ini teh PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk kepala madrasah. Karena secara real di lapangan masih banyak kepala madrasah yang dalam melaksanakan tugasnya itu mereka delegasi hampir full pada seksi atau wakamat kurikulum sama operator Bu.
Salah satunya itu. Oke, hambatan-hambatan yang ditemui tadi pemantauan standar isi ya? Iya, standar isi. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam implementasi standar isi di madrasah apa saja? Hambatan yang ditemui adalah pertama dalam tindak lanjutnya, Bu. Standar isi ini kan intinya itu kalau disebut ruhnya madrasah ya, Bu, kurikulum itu. Alhamdulillah di dalam pelaksanaan gitu sudah sesuai SOP, di mana standar isi ini disusunnya pertama diawali dengan analisis. Menggunakan dilihat itu ya Bu, dari studi dokumentasi dan wawancara juga observasi, diawali dengan analisis SWOT, apa saja kekurangan dan kelebihan dari madrasah, kemudian apa peluang dan tantangan yang dihadapi oleh madrasah. Kemudian setelah dihasilkan hasil analisis itu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen kurikulum, kemudian setelah penyusunan, penetapan dan pengesahan. Pengesahannya oleh seksi Penmat Kemenag Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah karena di kita itu Bu suka ada target itu 1 minggu sebelum tahun ajaran baru itu dokumen kurikulum harus sudah selesai. Jadi dilihat dari sana alhamdulillah 90% tadi nilai secara keseluruhannya. Kemudian dalam prosesnya juga alhamdulillah melibatkan semua stakeholder Bu. Dimana diawali tadi sebelum analisis dan penyusunan dan sampai ke pengesahan itu diawali dengan pembentukan tim pengembang kurikulum yang terdiri dari kepala madrasah, guru-guru, komite madrasah, kemudian pengawas madrasah juga sebagai narasumber, dan lembaga pelaksana pendidikan yaitu yayasan. Kebetulan MTS kami adalah MTS swasta Bu, di bawah bimbingan Yayasan Darul Ulum Petir Ciamis. Dari proses penilaian kinerja kepala madrasah, apa yang masih perlu dikembangkan? Penilaian kinerja madrasah dilihat itu dari nilai rata-rata ada di instrumennya ya Bu. Nilai rata-rata penilaian kinerja madrasah yang didapat 81,27 itu dari 4 aspek itu yang paling kecil adalah kewirausahaan Bu. Kemudian 2 dari terkecil adalah pengembangan madrasah. Nah di sini dari kewirausahaannya itu jadi masih ada pemikiran sempit bahwa kewirausahaan itu hanya bersangkutan dengan yang menghasilkan ya situ. Nah di sini perlu pembinaan untuk mengubah mindset itu. Kemudian kewirausahaan itu bukan hanya itu, tapi bisa juga kerjasama dengan pihak-pihak lain yang bisa meningkatkan kualitas madrasah sehingga punya nilai jual gitu Bu. PTM-nya adalah peningkatan kompetensi guru dalam penggunaan Google Classroom melalui Bimlat. Bimlat gurunya tentang penyusunan kisi-kisi dan butir soal. Kebetulan disesuaikan kemarin itu Bimlatnya itu tanggal 12 November ya Bu. Di madrasah itu selagi persiapan untuk penilaian akhir semester. Jadi supaya lebih sinergis dengan program yang sudah ada, maka saya ngambil Bimlatnya itu. Kemudian dilihat juga dari tadi observasi yang 8 standar itu di penilaian masih lemah, terutama dalam penulisan butir soal. Ini dilatar belakangi karena beberapa tahun ke belakang soal PAS PAT itu di drop dari Kanwil. Alhamdulillah sudah menginjak ke 3 tahun sekarang guru-guru membuat sendiri. Jadi masih perlu bimbingan. Berbeda materi bimbingan guru itu apa saja?
Materi Bimlat Guru itu banyak Bu. Yang pertama bisa tadi ke perencanaan, pelaksanaan dan penilaian yang berhubungan dengan pembelajaran. Juga bisa ke implementasi keterampilan abad 21 dalam pembelajaran Bu. Ini yang lagi booming sekarang kalau tidak salah Bu. Implementasi. Iya. Kalau kurikulum merdeka belum. KM. Belum ini karena belum. Ya kalau sesuai kebutuhan yang kira-kira yang dibutuhkan guru saat ini itu kaitannya dengan pembinaan tadi apa sih? Terkait dengan Bimlat dan sebagainya yang dibutuhkan saat ini kira-kira Untuk sekarang menghadapi kurikulum merdeka ya Bu, itu tentang pelatihan tentang kurikulum merdeka bisa. Kemudian implementasi keterampilan abad 21 itu Bu, dimana keterampilan abad 21 itu ada 6 aspek ya Bu. Di sini guru belum maksimal mengembangkannya, dimana yang 6 aspek itu yang pertama regulasi diri, kemudian yang kedua itu konstruksi pengetahuan, yang ketiga pemecahan masalah atau problem solving, yang keempat kolaborasi, yang kelima komunikasi, dan yang keenam adalah penggunaan TIK dalam pembelajaran. Itu Bu. Jadi bisa komplit kalau itu semua nah ke depan kira-kira apa yang harus dikembangkan? yang dikembangkan berarti penggunaan ini Bu, jadi penerapan apa ya IT dalam pembelajaran itu yang belum ya Bu. Terutama kami kan di Ciamis itu terutama perkenalannya dengan sarana prasarana Bu. Kemarin waktu COVID pun gitu, pinginnya pakai seperti Google Classroom atau e-learning, tapi berhubung sarana prasarana yang dimiliki oleh siswa tidak mendukung, ya kembalinya ke WA lagi, ke tugas manual lagi gitu Bu. Baik, saya rasa cukup ya. Terima kasih Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih masukan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.